Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik 6G, yaitu kepemimpinan, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana sikap seorang pemimpin itu? Dan bagaimanakah karakteristik pemimpin yang baik? Nah, sebelum Miss menjelaskan tentang karakteristik pemimpin yang baik, kalian baca teks pada halaman 97. Selama kalian membaca, kalian boleh menjeda video ini terlebih dahulu. Selamat membaca. Nah, jika kalian telah selesai membaca teks tersebut, pesan apa yang disampaikan oleh para kawanan semut? Apakah kalian tahu? Para kawanan semut ini mengajarkan untuk bergotong royong. Nah, semut-semut ini bahu-membahu untuk mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit di dalam sarangnya. Sekawanan semut akan bekerja sama untuk membawa makanan demi kesejahteraan anggota kelompoknya. Nah, untuk apa mereka mengumpulkan makanan? Jadi, para semut menimbun makanan dalam sarangnya untuk persediaan ketika keadaan di luar tidak memungkinkannya untuk mencari makanan, atau ketika musim dingin. Nah, dari semut kita belajar bahwa suatu kelompok akan sejahtera jika mereka saling bahu-membahu atau bergotong royong. Nah, begitupun dengan manusia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu koperasi? Pada halaman 99 ada penjelasan tentang koperasi. Salah satunya yaitu koperasi sekolah atau yang disebut dengan koperasi siswa. Nah, koperasi siswa adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa di sekolah. Selanjutnya, ada dasar-dasar pertimbangan pendirian koperasi sekolah. Yang pertama, menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa. Yang ketiga, membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi agar kelak berguna di masyarakat. Dan yang terakhir, membantu kebutuhan siswa serta mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan di luar sekolah. Apa sih yang kamu dapat setelah kamu mengikuti koperasi di sekolah? Nah, kamu bisa mendapatkan banyak pengalaman dalam berpraktik berkoperasi. Contohnya, kamu bisa mendirikan koperasi, atau juga kamu bisa menyelenggarakan rapat anggota koperasi. Kamu bisa membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Jadi, tujuan koperasi sekolah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Adapun ciri-ciri koperasi sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang kedua, anggotanya siswa-siswa sekolah tersebut. Yang ketiga, keanggotaannya selama masih menjadi siswa. Nah, jika kalian telah lulus, maka kalian tidak menjadi anggota koperasi tersebut. Yang keempat, koperasi sekolah dapat dibuka pada waktu istirahat. Yang kelima, sebagai latihan dalam praktik berkoperasi. Yang keenam, melatih disiplin dan kerja. Yang ketujuh, menyediakan perlengkapan pelajar. Yang kedelapan, mendidik siswa hemat menabung. Dan yang terakhir, tempat menyelenggarakan ekonomi dan gotong royong. Koperasi disebut sebagai bentuk ekonomi yang paling sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, karena koperasi ini berlandaskan nilai Pancasila.
Nah, koperasi juga tidak hanya ditemukan di Indonesia. Koperasi diterapkan juga di berbagai negara di dunia. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN disebut ACO atau ASEAN Cooperative Organization, yakni organisasi koperasi yang berguna untuk menyejahterakan negara-negara anggota ASEAN agar lebih meningkat. Koperasi ASEAN ini sebenarnya memiliki tujuan untuk membuat organisasinya agar lebih kokoh melalui penopang perekonomian Asia Tenggara dalam gerakan koperasi ini. Nah, apakah kalian tahu bahwa peran Indonesia di dalam ACO ini adalah bertugas mengembangkan informasi dan teknologi komunikasi? Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu siapakah sosok di balik patung tersebut? Iya, betul. Beliau adalah Insinyur Soekarno atau Presiden pertama di Indonesia. Kali ini, Miss akan menjelaskan tentang seni patung. Nah, seni patung berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada figuratif dan ada non-figuratif. Untuk figuratif, patungnya dibentuk dengan meniru bentuk yang ada dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti bentuk manusia, bentuk hewan, atau bentuk tumbuhan yang dibuat sedemikian rupa menyerupai bentuk aslinya. Dan untuk yang non-figuratif, jenis patung ini merupakan jenis patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Potongan jenis ini biasanya hanya menampilkan garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek. Selanjutnya, seni patung berdasarkan jenisnya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, zone de base, yang kedua, relief. Nah, zone de base ini merupakan bentuk patung yang berdiri sendiri, kanan kirinya lepas dan tidak menempel pada suatu sisi. Di Indonesia banyak patung-patung yang jenis zone de base ini. Contohnya seperti patung Bundaran HI dan patung Pancoran. Adapun contoh untuk di luar Indonesia yaitu seperti patung Liberty. Sedangkan relief merupakan patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya patung relief ini menceritakan adegan penting yang terdapat pada suatu cerita. Contohnya, patung relief ini bisa ditemukan di Candi Borobudur. Selanjutnya, teknik pembuatan patung. Yang pertama ada teknik butsir, teknik modeling, teknik mencetak atau cor, ada teknik merakit, teknik membentuk, dan yang terakhir ada teknik pahat. Nah, patung memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada ciri-ciri corak luria. Salah satunya dapat mewujudkan bentuk yang bermacam-macam. Yang kedua, ada ciri-ciri corak doria. Dan salah satunya yaitu mewujudkan bentuk laki-laki sebagai lambang dewa. Nah, bahan pembuat patung juga dapat diklasifikasikan dalam 5 macam. Nah, kelima bahan tersebut adalah batu, kayu, besi, kaca, dan tanah liat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Miss ucapkan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.